Tondano. Darah terakhir. Di tanah Minahasa. Kenapa pasukan kecil dari Tondano memilih mati daripada tunduk? Apa yang sebenarnya mereka lindungi tanah leluhur? Atau sesuatu yang lebih gelap? Kabut pagi belum hilang dari danau. Tapi aroma mesiu sudah lebih dulu memenuhi udara. Di tepian Danau Tondano, berdiri seorang lelaki dengan luka terbuka di dada. Menggenggam tombak patah dan mata merah. Bukan karena air mata, tapi karena amarah yang mendidih. Namanya Lamahu. Ia bukan raja, bukan jenderal, tapi hari itu, dialah pemimpin terakhir pasukan Minahasa yang menolak tunduk pada Belanda. Di belakangnya hanya tersisa seratusan orang, lelaki, perempuan, bahkan anak-anak remaja. Semua berdiri, diam, menunggu kematian. Tapi bukan kematian yang mereka takuti, melainkan lupa. 2 bulan sebelumnya, Belanda datang membawa janji dan senyum palsu. Mereka tawarkan perjanjian damai, jalan raya, sekolah, dan kekayaan. Tapi orang Minahasa tahu, setiap janji itu ditulis dengan tinta palsu dan darah penduduk sebelumnya. Mereka minta Tondano menyerah, membiarkan Belanda bangun benteng, ambil hasil bumi, dan hancurkan adat. Tapi Lamahu, cucu dari pemimpin adat tua, menolak keras. Kalau kalian bangun sekolah di atas kuburan leluhur kami, katanya lantang, berarti kalian menanam ilmu di atas tulang yang belum ikhlas. Pemerintah kolonial marah, lalu memutuskan, Tondano harus dihancurkan. Bukan karena kekuatannya, tapi karena semangatnya. Karena rakyat yang menolak dijajah adalah ancaman paling berbahaya. Dan begitulah perang dimulai. Tidak besar, tidak megah, tapi berdarah. Pasukan Lamahu bergerak dari bukit ke bukit, memakai bambu runcing dan senjata sisa-sisa. Mereka serang malam hari, menyusup di balik kabut dan ladang jagung. Mereka bukan tentara, tapi mereka punya sesuatu yang tentara modern tidak punya, tekad untuk mati demi sesuatu yang tak bisa dihitung dengan logika, harga diri. Tiap malam, Lamahu menulis surat untuk anaknya yang masih bayi. Dititipkan pada istrinya yang tinggal di desa terdekat. Kalau suatu saat kau besar dan tanya kenapa ayahmu tidak pulang, bilang padanya, ayahmu tidak hilang. Ia jadi bagian dari tanah yang kau injak. Hari itu, semua berubah. Tondano dikepung, meriam dari laut menghantam tepi danau. Lamahu berdiri di atas batu karang, menatap pasukan lawan yang 10 kali lipat jumlahnya. Di sekitarnya, para perempuan ikut mengasah tombak. Seorang bocah, Dion, 12 tahun, minta izin ikut perang. Kenapa? Tanya Lamahu. Kalau mati nanti, saya mau di tempat yang benar. Lamahu hanya menepuk kepalanya. Di detik-detik seperti itu, tak ada lagi usia. Yang ada hanya keberanian atau ketakutan. Serangan terakhir datang saat mentari malu-malu muncul. Suara dentuman mengguncang bukit. Banyak yang tumbang, tapi tidak satu pun dari mereka lari. Karena mereka tahu, jika hari itu mereka mundur, maka anak cucu mereka akan lahir dengan kepala tertunduk. Dalam satu momen yang hanya bisa ditulis dengan air mata, Lamahu berdiri. Tubuhnya sudah bersimbah darah, lalu berteriak, kalau esok tak ada yang menyebut nama kami, biarlah angin dari danau ini yang menyanyikannya. Ia lalu berlari ke depan. Tak ada perintah, tapi semua ikut. Seolah kematian adalah tiket paling sah menuju kehormatan. Tondano jatuh, tapi Belanda tidak pernah merayakan kemenangan itu. Karena yang mereka temukan hanya tubuh-tubuh yang masih menggenggam tanah. Tak ada bendera putih, tak ada kata menyerah. Dan lebih dari itu, tak ada rasa takut di wajah-wajah yang telah tiada. Sejarah mencatat perang Tondano sebagai pemberontakan kecil di Sulawesi Utara. Tapi bagi mereka yang lahir dari tanah itu bukan pemberontakan. Itu adalah peringatan bahwa tanah bisa diambil, tapi tidak harga diri. Lamahu tak punya patung, tak punya makam megah, tapi di tiap ombak Danau Tondano, bisikannya masih ada. Jika kau lahir bebas, jangan mati sebagai budak. Tertarik dengan sejarah Indonesia lainnya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk konten menarik berikutnya.